Ya kalau anak itu kan berkat ya, eh, harus disyukurin ya apapun itu. Kalau masalah itu bisa ditanyakan langsung ya, aku nggak tahu. Ya biarkan masing-masing bahagia dengan caranya masing-masing gitu ya. Nama musisi Virgon kembali menuai sorotan publik. Ya, potret liburan bersama sang istri baru kini menjadi perbincangan panjang di sosial media. Seperti diketahui, belum lama ini Virgon memang tengah memboyong Lindi sang istri serta beberapa orang lainnya untuk berlibur bersama di Labuan Bajo. Namun tak disangka, momen kebahagiaan yang mereka abadikan itu menuai komentar beragam di media sosial. Makin bumil, makin cantik, biarlah dia hamil, urusan kita di dunia masing-masing, ucap salah seorang warganet. Di lain sisi, unggahan itu juga menuai komentar negatif. Pasalnya, sebagian warganet justru menyoroti kandungan Lindi yang tampak mulai membesar. Intinya, dinikahin karena udah hamidun. Menanggapi liar spekulasi yang berkembang di sosial media, Feby Kerol selaku kakak dari Virgon pun buka suara dan berbagi komentar. Lantas, seperti apa tanggapan Feby Kerol tentang ini semua? Ya pasti kalau berkat itu disyukurin ya, pasti senang lah. Apapun itu ceritanya, ya pasti ikut senang lah. Disyukurin aja lah ya. Nanti gini loh, apapun itu urusan mereka kan. Kita juga udah sah ya, dan adik aku kan bertanggung jawab. Jadi ya yang mana yang bukan bagian aku sih, aku lebih ke ya udah kan udah pada gede ya. Jadi lebih ke ngurus diri sendiri lah ya, jangan ribetin keluarga kayak gitu. Kalau masalah itu bisa ditanyakan langsung ya, aku nggak tahu. Cuma yang jelas ya apapun itu tidak membenarkan kesalahan, tapi ikut bahagia juga. Dan ya doaku pokoknya yang terbaik aja sih, aku sih gitu. Lebih fokus ke urusan aku sekarang, paling support aja gitu. Jadi hubungan sama Inara baik, hubungan sama Mami baik, mungkin sama adik aku dan istrinya juga baik. Apapun perbincangan dan tudingan miring yang bergulir di luar sana, Feby Kerol tampaknya memilih untuk menutup rapat-rapat telinga. Karena bagi Feby, kehadiran seorang anak merupakan sebuah berkat Sang Maha Pencipta yang patut disyukuri kehadirannya. Hal itulah yang kini coba diresapi olehnya. Kini, Feby Kerol memilih untuk fokus kepada kehangatan yang nantinya mengikuti kelahiran sang keponakan. Rumah yang lebih ramai hingga perayaan hari raya yang akan lebih meriah nantinya. Ditambah lagi, Feby Kerol pun percaya bila sang adik merupakan sosok ayah yang baik. Meskipun pernikahan yang ia bina sempat gagal, Feby menilai Virgon selalu berusaha memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya kalau anak itu kan berkat ya, harus disyukurin ya apapun itu. Ya jadi ikut senang, ikut bahagia. Ada keluarga baru gitu kan. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik, bisa tetap harmonis gitu kan rumah tangganya. Aku sih doain itu sih. Ya pastinya tambah rame. Nanti kalau misalnya hari raya semakin rame lagi. Kedepannya ya disyukurin aja gitu, karena kan setiap momen itu kita nggak bisa ulang. Jadi disyukurin yang terbaik gitu buat anak gitu ya. Sebagai orang tua, tugas kita kan dititipin anak sama Tuhan,
untuk jadi orang tua yang amanah gitu. Jadi ya dijalanin aja, disyukurin, dan jangan sampai kalau bisa rumah tangganya yang kali ini ya selamanya. Sama Lindi dari awal dikenalin udah baik banget ketiga-tiganya ya, karena emang dia umurnya juga udah nggak jauh sama ibunya anak-anak dan Kalau ayah bukan aku bagus-bagusin adikku ya, tapi sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang ayah. Kalau sebagai seorang suami kemarin suami yang gagal mungkin ya, tapi kalau sebagai seorang ayah dia ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik, ayah yang perhatian gitu. Apa kebutuhan dan apa mau anak dan apa semuanya dia penuhin gitu, tanpa berpikir dua kali. Itu sih poin positifnya di adik aku tuh. Kalau soal anak udahlah dia pol-polan buat anak, yang terbaik dia kasih. Itu aku bangganya di situ ya. Aku melihat laki-laki itu kan tanggung jawabnya gitu. Ya itu sih, untuk anak dia selalu luangin waktu sesibuk apapun, dia tetap protect, dia tetap jaga anaknya, dan dia tetap apapun gitu. Dari kasus mantan istri juga lagi gimana dia coba handle gitu. Jadi ya aku support aja ya, maksudnya aku lebih ke kayak muatin gitu ya, arahin yang baik kalau memang aku diperlukan gitu. Tak dapat dipungkiri, beberapa tahun belakangan, sorotan tajam warganet memang selalu tertuju ke arah keluarga Virgon. Dan isu kehamilan Lindi menjadi salah satu contoh terbaru dari itu semua. Menanggapi itu, Sebikro pun tak mengelak bahwa hal itu memberikan dampak cukup berat. Akan tetapi, ia berupaya menghadapi semua dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Tak lagi ia berapi-api dalam menyuarakan pembelaan kepada sang adik tercinta. Berbeda dengan sang ibunda yang belakangan memang dikenal tegas dalam berkomentar. Lantas, seperti apakah luapan hati Sebikro terkait sikapnya menghadapi sorotan tajam masyarakat Indonesia? Mami itu sebenarnya apa ya? Mungkin cara penyampaiannya berapi-api gitu kan, namanya juga orang tua. Jadi maksudnya mungkin gini kali ya. Kalau aku kan posisinya kakak gitu, kalau dia orang tua, jadi mungkin namanya itu anaknya, dia lebih ngebela gitu, lebih apa ya? Oh ini begini, kalau ada yang mungkin nggak adil atau apa, lebih reaktif gitu. Lebih gimana gitu merespon segala sesuatu. Kalau aku kan lebih tenang, lebih paham gitu. Oh iya, aku pelajarin dulu kenapa dan bagaimana, nggak langsung bereaktif begitu gitu. Kalau mami responnya kan langsung gitu. Itu bedanya aku sama mami. Aku takut cerna dulu, kenapa, aku dengerin dulu tak kesalahannya di mana. Jadi keputusan dan statement apapun lebih bijak gitu, lebih tahu lah mana yang bagian aku, mana yang bukan aku, ini yang nggak mau aku bukan ranah aku gitu. Mungkin mami kan sebagai orang tua yang gimana ya, jadi dia mungkin lebih yang ya begitu loh. Udah sih, udah aku kasih tahu, maksudnya jangan terlalu ngegas gitu loh. Kalau gimana kan kita juga apa ya, keluarga dan peran dekat juga gitu, maksudnya di kasus Inara. Jadi alangkah baiknya saling menghargai lah, jangan terlalu, boleh kalau memang diperlukan gitu, tapi bila mana yang kira-kira itu berat gitu ya, jangan dicampurin dulu, kan memang mereka kan udah pisah ya gitu. Jadi lebih ke menghargai batasan gitu. Aku udah kasih tahu, Virgon juga udah kasih tahu, lebih denger sih sekarang pemirsa cium-ciumnya kan, lebih denger, lebih nurut ya. Sementara itu, Virgon sejatinya masih tersangkut dalam sebuah persoalan hukum. Ya, dirinya kini dijadikan sebagai saksi dalam perkara hukum laporan dugaan akses ilegal yang dilaporkan oleh Inara Sati, sang mantan istri. Di mana
Inara Sati mempermasalahkan tersebarnya rekaman CCTV dari kediamannya. Dan pada awal bulan April 2026 silam, Virgon sendiri sudah menjalani pemeriksaan usai sebelumnya meminta penundaan lantaran jadwal yang bertabrakan. Lantas seperti apakah Feby Krol menyikapi pemeriksaan Virgon pada tanggal 2 April silam? Ya kalau masalah cepat selesai, pastinya kita semua berharap masalah cepat selesai, clear gitu kan, dan menemukan dia jalan yang terbaik lah ya untuk semua pihak gitu. Cuma kalau memang terkait laporan yang kemarin dia harus datang lagi itu kan memang rentetan dari proses hukum yang berjalan gitu. Jadi ya korporatif aja sih namanya dipanggil, minta keterangan sebagai saksi ya datang kan gitu. Jadi ya nggak masalah sih, karena kan bukan adik aku. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau ikut campur ya, nggak mau dibawa dan sama sekali nggak mau ikut campur urusan ini. Cuma mungkin ada perkataan dari beberapa pihak yang memang mungkin jadinya di media juga kesannya mengira kalau saya ada keterkaitan, padahal sama sekali nggak ada. Saya udah berkali-kali deh ngomong masalah illegal access. Kalau kayak gitu harusnya anak saya yang komplain rumahnya dipakai buat gituan. Enggak, dia sih nggak pernah mau yang bukan bagiannya gitu, jadi ya nggak usah ikut campur gitu. Tetap fokusnya adalah itu urusan Virgon sama Inara ya. Jadi di luar itu jangan, yang bukan ranahnya jangan dicampurin. Tegas Feby Krol menyikapi itu semua. Karena baginya, perdamaian jauh lebih baik. Mengingat walau sudah tidak bersama, Virgon dan Inara masih harus menjalin hubungan yang baik demi kepentingan ketiga buah hati mereka. Dan menurut Feby Krol, hal itu mulai terjalin kembali dengan lancar. Perlahan-lahan, keduanya mulai menjalin hubungan dan komunikasi baik demi kebaikan ketiga anak. Feby pun berharap agar kedepannya hubungan Virgon dan Inara akan kembali lebih baik lagi. Dan keduanya dapat berbahagia di kehidupan masing-masing. Ya biarkan masing-masing bahagia dengan caranya masing-masing gitu ya. Aku juga doain Inara untuk supaya bahagia dengan pasangannya, dan aku juga doain adik aku bahagia dengan pasangannya, istri yang sekarang. Jadi udah punya kehidupan masing-masing. Alangkah baiknya jangan mencampuri urusan yang memang nggak ada kaitannya lagi kan gitu. Jadi lebih ke lebih ke anak ya. Kalau adik aku sama Inara kan lebih ke anak. Ya semoga kedepannya untuk urusan anak bisa adil lah, bisa sama-sama punya banyak waktu, punya banyak anak-anak nggak kekurangan figur orang tua dan nggak kekurangan waktu dan kasih sayang. Itu sih harapan aku sih gitu. Jadi kemudahannya udah mulai reda, terus udah mulai hubungannya udah baik, jadi berharap semuanya baik-baik aja gitu. Saya pribadi juga keganggu. Dosa-dosa lama saya keungkit lagi, ya bener nggak? Gitu maksudnya nggak ada untungnya buat saya sama sekali gitu mestinya. Cuman yang saya cemaskan adalah kedepannya jejak digital yang kalian tinggalkan untuk anak-anak saya itu menurut saya agak itu aja sih saya mohon ya ke teman-teman semua. Saya nggak pernah ngomong ke kalian ya. Bukan karena karena saya nggak pintar ngomong, saya takut omongan saya salah, terbawa emosi dan anak-anak saya ngelihat ke depannya. Di masa depan gitu ya, ketika anak-anak udah ngerti. Jadi mohon ya teman-teman media lebih bijak lah ya. Lepas dari apa yang saya bikin salah dulu, cuman pikirin anak-anak saya pikirin. Tidak hanya di antara Virgon dan Inara, hubungan yang membaik juga terjalin dengan Feby Krol. Ya, belum lama ini, Feby sempat mencuri perhatian lantaran kedekatannya dengan putri sulung Virgon. Ya, ketika ketiga buah hati tinggal bersama sang adik, Feby banyak menghabiskan waktu dengan si sulung. Dan kini, walau keponakannya itu sudah tak tinggal lagi bersama Virgon, Feby Krol tetap menjalin komunikasi yang baik. Lantas seperti apakah cerita Feby tentang hubungannya dengan si sulung? Karena
kemarin kan memang sementara ikut lah sama adik aku perkara awal kasus itu kan. Nah untuk sementara waktu, nah sekarang Sarah dan adik-adiknya sudah bersama dengan maminya lagi Nara. Jadi aku udah nggak punya banyak waktu gitu. Misalnya ketemu sekali-sekali sama dia, tanya kabarnya gimana, baik nggak, baik, everything is good, Sarah good gitu. Gimana belajar, gimana di sekolah, kamu ngerjain PR belum, segala macem gitu. Udah makan belum, jadi lebih ke kalau dia datang ke tempat adik aku kan atau nginep atau lagi libur gitu. Jadi ya baru punya waktu. Untuk sekarang dia fokus pastinya sama maminya dan mungkin bantu-bantuin maminya diajarin untuk mandiri. Terus juga fokus sekolah. Mungkin seminggu sekali kayak gitu sama babynya. Atau lagi libur kayak kemarin lebaran kan ada waktu libur. Terus ada lagi libur panjang juga gitu. Sempet-sempetin gitu, atau mereka makan dijemput nanti pulang lagi jemputin Nara kayak gitu. Pasti kita pengen Mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.